kesannya ini skripsi itu sulit, kesannya ini adalah susah, kesannya itu tuh ribet gitu. Itu kan hanya pemikiran kita aja, hanya kesan gitu. Kenapa bisa ada kesan? Karena ngelihatnya kan tumpukan gitu kan. Tumpukan ada 100 lembar. Kita ngebayangin, gimana ini kita harus nulis sampai 100 lembar gitu. Itu kesan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Pada tayangan-tayangan sebelumnya, rekan-rekan sekalian pasti pernah melihat tayangan dari YouTube ini tentang tips-tips jitu menyelesaikan penulisan ilmiah, di mana pembicaranya adalah Bapak Dr. Muhammad Ramdan, MM. Aku sangat yakin sebetulnya teman-teman sudah sangat penasaran siapa sih beliau? Beliau ini merupakan salah satu dosen favorit saya yang saya idolakan sejak perkuliahan pertama. Jadi mungkin kalau teman-teman punya dosen favorit itu diidolakan di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan lain-lain. Tapi kalau saya mengidolakan sosok beliau sejak perkuliahan pertama. Jadi baru mulai masuk langsung jadi judul, teman-teman. Jadi perkuliahan pertama kita langsung bisa bikin judul. Sehebat itu. Makanya kita mau kenalan nih sama Pak Dr. Muhammad Ramdan. Dengan sepak terjang Bapak sebagai dosen yang sudah luar biasa, boleh nggak sih bagi tips nih buat kita yang lagi nyusun tugas akhir, baik itu skripsi ataupun tesis? Boleh nggak sih berbagi tips gimana ya caranya nggak perlu lama-lama nih menyelesaikannya, karena rata-rata nih inilah babak tersulit dari dunia perkuliahan. Dengan Bapak yang saya nggak perlu memuji lagi deh, udah banyak yang tahu kepiawaian Bapak di bidang ini. Bagi sedikit Pak tipsnya buat kita yang lagi nyusun tugas akhir. Ya, sebenarnya ya, tanpa diberikan tips ataupun trik apapun oleh orang lain, saya punya kepercayaan yang tinggi kepada para mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa di kampus saya, tapi mahasiswa di Indonesia, gitu kan. Saya punya kepercayaan bahwa setiap mahasiswa yang sudah sampai semester, kalau S1, semester 6, semester 7, sebenarnya dia mampu untuk mengerjakan karya ilmiahnya, untuk membuat skripsi. Gitu. Hanya saja, kesannya ini skripsi itu sulit, kesannya ini adalah susah, kesannya itu tuh ribet gitu. Itu kan hanya pemikiran kita aja, hanya kesan gitu. Kenapa bisa ada kesan? Karena ngelihatnya kan tumpukan, gitu kan. Tumpukan ada 100 lembar. Kita ngebayangin, gimana ini kita harus nulis sampai 100 lembar. Gitu. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua adalah cerita-cerita yang kurang membangun dari senior. Skripsi susah, tesis susah, disertasi susah. Cerita-cerita yang tidak membangun. Jadi belum apa-apa, kita udah mempersepsikan ini adalah sesuatu yang sulit. Padahal kan, ya kalau ya, padahal nyatanya untuk membuat sebuah judul penelitian pun itu nggak perlu lama-lama. 1 hari pun kita sudah bisa menentukan judul penelitian kita. Apa susahnya? Judul itu kan tergantung bagaimana cara kita mencari permasalahannya. Yang penting adalah kita sudah memiliki tujuannya nih. Objek penelitiannya mau di mana nih? Kita mau meneliti di mana? Asalkan kita sudah tahu aja kita mau meneliti di mana, itu bisa langsung kita dapatkan judulnya. Karena judul itu berasal dari permasalahan yang terjadi di tempat yang akan kita teliti. Nah, tinggal kita buat judul, merangkai judul. Judulnya langsung kita ajukan ke kampus gitu. Nggak ada yang sulit, semuanya mudah. Ya. Gitu loh, Umi. Oke. Bermanfaat sekali ya Pak. Mudah-mudahan ini jadi motivasi nih untuk
teman-teman sekalian yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya ya. Nah, terakhir nih, saya mau meminta dimotivasi nih sama Bapak agar bisa bangkit dari kaum rebahan untuk bisa menjadi individu yang berdaya dan membawa kebermanfaat seperti yang sudah Bapak lakukan dan contohkan untuk kita semua. Oke, Kaumi, dengerin baik-baik ya. Ya. Pada hakikatnya, semua orang yang terlahir di dunia itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada satupun manusia yang terlahir dalam keadaan bodoh. Mereka itu orang-orang pintar. Mereka itu orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan. Hanya saja mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Jadi kalau mau dirubah itu adalah kebiasaannya. Maka dari itu, faktor yang paling menentukan itu adalah lingkungan. Ketika di usia 23 tahun, sudah semester 9, tapi belum lulus, jangan patah semangat, jangan patah arang. Cukup dengan berpikir bagaimana caranya di tahun ini kita bisa menyelesaikan studi. Mulai dari tujuan. Tujuannya apa? Mau lulus. Kalau mau lulus, selesaikan perkuliahannya. Ada yang ulang, silakan diulang. Minta SP. Kalau nggak ada SP, ulang semester berikutnya. Kalau bingung skripsi segala macam, konsultasi sama dosen pembimbingnya. Tanya sama dosen medlitnya, sama dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Sering-sering main ke perpus. Temuin teman-teman yang kita anggap punya kemampuan di bidang penelitian. Lakukan hal tersebut. Jangan diam, jangan tidak bergerak. Karena ketika kita sudah tidak melakukan apapun, justru itu adalah sebuah kekalahan. Namun ketika kita mencoba, kita berupaya, bukan berarti kesuksesan belum di tangan. Tapi memang untuk mencapai kesuksesan itu butuh proses yang panjang yang harus kita lalui. Intinya Kaumi, jangan pernah menyerah, tetap yakin bahwa saya akan bisa menjadi orang yang berhasil, sukses, dan membanggakan untuk semua orang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih luar biasa motivasinya dari Bapak kalau saya tarik kesimpulan. Jadi yang tadi Bapak sampaikan bahwa semua orang itu terlahir dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa. Hanya saja terkadang memiliki kebiasaan. Nah, kebiasaan buruk tersebutlah yang membuat kita terlihat bodoh. Lalu bagaimana untuk bisa bangkit? Faktor yang bisa mengubah kebiasaan tersebut adalah lingkungan. Artinya kita harus bisa memilih lingkungan yang baik agar kita bisa ikut menjadi orang baik. Bergerak, jangan diam. Maka kesuksesan akan segera berada di tangan. Luar biasa, terima kasih banyak waktunya malam ini Pak Dr. Ramdan. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus menebar kebaikan dan manfaat untuk siapapun. Insya Allah, amin Kaumi. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir segmen. Tapi jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih, saya Umi Kulsum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.